Hanya. Aduh, belum di refund lagi. Aduh. Ini masalah apa di tiket Persib? Juara. Back to back. Kalau sepak bola B2B. B2B. Kalau fans K-pop H2H. H2H juga bisa itu sepak bola. Apa tuh? Head to head. Heart to heart. Aduh, kenapa tiba-tiba ngomongin rival? Ya, tentu saja. Saya sebagai Mayday garis keras nih merasa kecewa. Mayday cabang Jatinangor. Mayday cabang Subang. Aduh. Gila. Kan saya udah seneng, Kak. Bener. Udah beberapa bulan yang lalu. Hype-nya. Setelah Day6 kemarin dari Surabaya. Bener. Dari Bali. Aduh. Konser lagi ke Indonesia. Gila. Nggak selang setahun, Kak. Beberapa bulan doang. Langsung mau datang lagi. Betul. Semua happy. Yang gak kebagian kemarin di Bali, di Surabaya. Pasti. Di Kanjuruhan. Kayak kesana ya. Bakal bisa nonton Iya. lagi Day6 gitu kan. Udah kayak agenda tahunan bulanan bahkan Iya, dari ini datang ke Indonesia. Tahunnya. Alah. Berawal dari pergantian tempat. Iya. Aduh, ya Allah. Ternyata banyak banget masalahnya ya. Ini mungkin kita juga sekalian bacain. Banyak soalnya fans K-pop yang nggak tahu ini teh awal masalahnya apa. Iya, benar. Kok bisa se-chaos ini gitu. Kenapa sih konser Day6 kemarin Ini di tuh Twitter ada yang chaos baik hati. sampai viral juga. Bener, Ke viralnya. Korea gitu. Ini Alika yang udah merangkum nih. baik hati rangkumin di Twitter nih. Oke. Twitternya Puding. Ini dia bahkan ngerangkumnya beneran dari awal dari 26 Desember 2024. Yang mana itu awalnya tiketing. Ya. Ini katanya tiketingnya aja udah bermasalah. Aduh. Ini kalian bisa baca sendiri ya nanti screenshot. Ini kita poin-poinnya aja. Satu, tiketingnya mendadak. Katanya jadi dari announce sampai tiketing dan penutupan tuh mendadak. Terus web tiketingnya jelek. Oh, mungkin dari UI Betul. gitunya ya. Kalau itu mungkin masih bisa kalian ya subjektif lah ya. Kemudian ada masalah karena yang dijanjiin sama Mechima adalah encore dan stadium konser pertama Day6. Oh my god. Itu aja udah obat-obat sih. Itu mah cuma yeting. Yapping kalau zaman anak sekarang ya. Kemudian ngotot Mechima ini ngotot gak akan bisa refund tiketnya selama acara tidak cancel. Oke. Yang mana sebenarnya ini buat beberapa penonton agak concern sebenarnya. Siapa tahu kan mendadak sakit, iya, bener. segala macam atau ada urusan keluarga kan kita gak pernah tahu ya. Mendadak nikah. Ya, benar. Tiket gak bisa refund tuh aneh sih menurut saya. Itu dia. Apalagi mereka aja kekeh gitu. Bener. Terus Sampai ke akhirnya yang gongnya di tahun-tahun ini adalah tadi pemindahan lokasi. Yang mana itu teh mendadak juga, yang mana yang awalnya dijanjiin tadi konser Stadium JIS, kemudian pindah ke GBK Madia katanya. GBK juga bukan GBK Bukan utama ya. Stadion utama Gelora Bung Karno, tapi di gelanggangnya gitulah di samping gitu. Dan Kemudian itu teh berefeknya banyak hal. Betul. Pemindahan tempat ini. Ya namanya juga tempat ya. Betul. Pasti kan set berubah gitu Seat plan, kan. betul. Terus juga mungkin tempat yang asalnya gede banget jadi Iya, mengecil. betul. Kan itu sebenarnya ya sudah masalah lah di situ. Yang mana mungkin menurut kita mah penting, tapi menurut Mechima katanya gak terlalu bermasalah katanya. Fake sih, itu bohong sih. Artinya tuh tetap datang kok. Yang mana ya itu tuh sebenarnya buat mereka minor, tapi buat kita itu tuh penting banget. Penting banget gitu. sih itu pasti. Karena ya mungkin ada juga yang nungguin kalau di stadium tuh kita pertama kali nih Daisy pindah ke lokasi lapangan doang tuh kayak aduh kurang ya, gitu lah. Terus ya akhirnya ya sampai ke April ini yang banyak puncak masalahnya adalah Hamin seminggu tiketing masih bermasalah karena tiket.com selaku media partner mereka juga mengajukan refund mendadak gitu. secara sepihak. Maksudnya tiket.com nih ngumumin, ini ada refundnya Ya, nih. buat gitu. kalian semua yang pembeli tiket Day6 kami akan refund. Oh. Masalahnya apa? Karena katanya tiket.com ini belum juga menerima informasi seat number dan queue number sampai dengan H-2 konser. Dan mereka akhirnya mutusin buat blast email ke penggemarnya yang udah beli bahwa mereka akan langsung di refund tiketnya. Oke. Untungnya katanya tiket.com ini untuk masalah refund masih oke. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ngajuin refund tuh katanya hari H juga udah bisa refund. Saya nonton Raditya Dika yang Yap. di Bandung.
lewat tiket.com. Keren banget. Terima kasih tiket.com. Boleh masuk di tiket.com. Tiket.com nggak bangsat, yang bangsat Mecima Pro. Nah dari situ Oke, udahlah puncaknya adalah Hamin konsernya yang mana ada beberapa kesalahan, bukan kesalahan ya, itu mah udah jelas Fatal ya. fatal teknis maupun ya non teknis yang akhirnya Mecima Pro ini lakukan gitu. Ini bisa lanjut ke hari H berarti nih Hari H ceritanya. nih yang mana wah kalian udah tahu lah chaosnya apa ya kalau kemarin Bener. mantengin media sosial mah. Yang saya lihat pertama banner-banner. Benar. Karena kan itu kondisinya hujan angin dordar gelap. Sampai orang Korea sendiri yang menyaksikan hujan saat Benar. itu kaget. Kok bisa kayak gini hujannya? Benar. Apakah ini azab untuk Melani ya kan? Jadi kayak sinetron azab ya. Bener. Dan banyak banner yang jatuh udah kayak domino. Terus yang kemarin rame juga ini terpalnya. Terpal buat ngantri. Itu penuh, terus juga jatuh ke air kayak gitu-gitu, jatuh ke bawah karena kepenuhan air. Belum lagi pas ini teknis cek sound. Cek sound itu pun ngaret sebenarnya dari acara. Itu teh yang ngecek soundinnya, wah kesulitan karena Iya. di panggungnya juga basah. Basah. Itu pun tindakan urgensi pertama mereka adalah ngasih tenda Tenda. jualan. Bener. Yang mana tidak proper sebenarnya. Yang mana banyak penonton yang motoin tenda Iya. di atas panggung itu bikin captionnya kayak gini. Ini kalau gua nggak tahu ini Day6, gua nggak bisa bedain mana Wonpil sama yang jualan dimsum mentai. Orang Korea ya udah juga. Biasa. Jadi emang aduh sedih banget Iya. gitu. Belum lagi juga yang di luar gak bisa masuk. Betul. Bahkan keluhan yang pernah saya lihat itu ada virtual account yang double. Double. Yang kayak gitu-gitu. Itu aduh. Ini juga ngulang kacau kesalahan yang Seventeen kalau kalian tahu. Mereka tuh tiketing penukaran tiket tuh manual. Yang mana bootnya teh sedikit. Oke. Jadi yang pernah yang Day6 itu satu printer rusak. Jadi ngantrinya tuh makin lama. Ya ampun. Udah ada web. Ya segala macam udah kesagihan handphone segala macam digital ya. Ini masih aja ngeprint tiket sih aneh banget Iya, ya saya. waktu saya ke Raditya di kamar, saya dapat email kan, E-tiket. ada barcode-nya, Iya. ke si tetehnya tinggal Scan, kan? scan. Abis itu dapat gelang, Betul. masuk deh. Aneh sih menurut saya. Kenapa ya? Ya Masih harus ampun. nukerin tiket. Yang paling gak enak lagi adalah ketidaknyamanan para member ketika manggung. Ya, ini sih yang paling saya nggak datang aja. Kasihan gitu. Wonpil tuh beberapa kali lihat ke belakang, Iya. karena kayaknya nggak enak itu pianonya, soundnya dan lain-lain. Betul. Sujin juga gitu, lagi di depan ke belakang Ngecek. Terus Kelihatan juga- dari aurat muka mereka tuh sebenarnya Iya. itu nggak siap buat konser Bener, sebenarnya. kayak Tidak gitu. maksimal gitu. Kayaknya mah kalau keras gitu ya para membernya dibatalin berangkat itu. Betul, kalau bisa ya mungkin mereka masih mentingin fans ya sebenarnya. Sih kasihan. Sampai mereka yang minta maaf. Betul, kalau kalian lihat yang membungkuk dan minta maaf di panggung itu mereka aja loh. Iya, Bukan sedih promotornya. banget. Ya ampun. Terus gimana nasib yang belum refund itu Kak? Nah, kalau nggak salah Mak, yang tiket.com katanya udah bisa di-refund semua, di-refund semua. Tapi kalau misalnya yang beli di tiketing biasa katanya ujung-ujungnya tetap nonton. Jadi emang kalaupun refund katanya hamin seminggu. plus katanya masih bisa di-refund. Iya, Tapi kan karena ya tadi ini saya juga pertama kali ini ada konser yang chaos seperti ini, kemudian fandomnya bikin aliansi, bukan aliansi sih, pokoknya My Day berserikat gitu loh. Mereka beneran mau nempuh ini ke jalur hukum Iya, gitu. iya, iya. Bagus malah. Iya, Ya. saking tidak adilnya si promotor ini ke mereka gitu. Dan ini katanya mereka masih ngusahain buat dibawa ke meja hijau juga katanya buat ngumpulin bukti-bukti. Setuju ya buat para My Day. Betul. Kalau bisa mah kita bergabung lah. Iya benar. Kalau nggak nonton gitu Iya. ya. Emang harus dibawa ke jalur hukum nih. Betul, biar tidak semena-mena. Bener, harus ada yang ngawasin, harus ada yang nindak Betul. juga, kayak gitu. Nah, beberapa efek setelah kejadian viralnya konser Day6 yang, aduh bisa dibilang gagal ini, Gagal kayak sih menurut gitu saya. ya. Ternyata menarik banyak perhatian. Salah satunya juga dari fans Day6 di Korea yang lihat kejadian ini. Kemudian permohonan maaf langsungnya dari member dan juga JYP. Guys langsung ngeluarin statement. Bener, dan juga ternyata ini ada panggilan dari pihak DPRD ya. Ini- Enggak, DPR di Komisi 7 katanya. H+2 konsernya langsung ada tindakan nih. Dan ini diwakili oleh Lamhot Sinaga yang mendorong pemerintah untuk mengevaluasi promotor konser
konser Day6 karena menuai kecaman hingga viral di medsos. Betul. Nah, evaluasi ini diminta lewat Kemenparekraf katanya. Biar ada tindakan nyata dan kejadian kayak gini nggak keulang. Tuh, ini pihak Mechimanya ternyata sempat dihubungi juga oleh wartawan dari CNN. Sayang sekali tidak mau menjawab. No comment. Kayak gitu. Banyak banget sih isunya guys. Ada juga beberapa isu tentang ya pemilik Mechima ini ya, yang mungkin kita bahas juga sebenarnya tidak terlalu penting lah ya, karena itu masih rumor-rumor sama mungkin ya jatuhnya head comment aja. Bener. Gitu. Si Mbak Melani ya. Iya, Mbak Melani ya. Kasian juga kita bahasnya emang yang udah ada dan terbukti di lapangan aja gitu. Benar. Terus juga emang di sini diumumin juga bahwa soal refund itu Kak sulit banget ya. Karena ini ternyata banyak banget yang belum cair, dan yang baru refund itu baru 171 orang. Ini per hari ini hari apa ini? Selasa ya. Dan masih ada 1.700 yang belum refund. Gila. Yang mana kalau ditotalin itu sekitar 3,8 miliar. Ya aduh. Sedih banget sih. Gimana ya? Saya kamu sambang dikit. Oke. Nih, tiket Mechima Pro Day6 pertama kali di Indonesia. Saya nonton guys. Ya Allah. Saat Melani katanya baik-baik aja. Jadi mereka itu emang awal-awal tuh bagus banget sebenarnya buat konser. Saya nonton Twice sama Day6 itu sama Mechima Pro. Dan ini Day6-nya World Tour pertama, masih ada Jae. Itu menurut saya oke banget di Casablanca Hall. Belum terkenal sekarang Day6-nya. Mechimanya juga masih promotor ya pemula lah. Tapi menurut saya masih oke gitu, dan menurut saya kesini mungkin kelihatan tuh mereka tidak profesional sama mungkin beberapa tindakannya kurang jadi jelek gitu. Karena mungkin mereka juga kelimpungan ya, karena request katanya banyak. Terus mereka tuh salah satu promotor yang membuka package benefit gitu loh. Yang mana kalau misalnya kalian masuk ke situ, kalian bisa dapat tiketing duluan, bisa dapat privilege package ketemu artis segala macam. Dari situ katanya orang-orang juga analisisnya, ini kayaknya merekanya tidak sanggup nih. Promotor baru tapi melejitnya terlalu cepat gitu. Jadi mereka belum profesional. Iya. Nggak ada Jae sih ya. Itu deh. Saya sebagai Jars nih, masih yang belum bisa move on ya dari Day6 berlima. Day6 yang asli itu katanya yang berlima. Itu kayak kata Mas Adit ya. Iya bukan kita ya. Ya beberapa ini udah Day6 ya, siapapun gas aja kayak gitu ya. Nah semoga tidak terulang kembali lah yang kayak gini. Iya. Harusnya ya. Abis ini jadi mikir-mikir lagi sih artis Korea yang mau ke Indonesia pakai promotor yang kuning ini. Iya. Gitu. Karena ya udah jelek banget track record. Iya, betul sekali. Banyak promotor yang harus meningkatkan kualitasnya. Betul. Dan juga jangan lupa ada pengawasnya. Gitu. Sekarang mah ada pengawasnya. Gitu. Yang harus bertindak ketika banyak orang yang dirugikan. Betul. Gitu. Yang ngebantu untuk nge-push lah. Gitu. Iya, ada konsekuensi lah minimal. Ada yang menindak sehingga ya kesannya si promotor ini tidak semena-mena gitu. Jadi dia juga awas karena ada pengawasnya. Iya gitu. Gimana nih bagi teman-teman yang mungkin juga kemarin ada yang nonton langsung ke sana? Betul. Boleh dong ceritain pengalaman kalian ya. Sekeos apa sih? Itunya waktu kalian nonton Day6 kemarin. Kayaknya itu aja untuk kali ini karena sudah panjang nih. Sudah panjang ini. Masih ada cerita yang lain tapi nanti aja ya. Ya udah deh, segitu aja untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa semuanya nuhun alias sehu. Dan juga goyang, gomawo sayang. Nyanyi dulu Kak. May I be happy. Gak happy ternyata. Ya.